Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Generasi Hijrah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam ridho Allah, jalan Allah fisabilillah, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, sahabat Generasi Hijrah, ihwatul iman, dimanapun Anda berada, kita akan lanjut ke kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, hai manusia, beribadalah kepada Robmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, berarti untuk tentang orang munafik sudah selesai ya. Kita lanjut ke 2122. Selanjutnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang keesaan uluhiyahnya, bahwa Dia memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan mengeluarkan mereka dari tiada kepada ada, serta menyempurnakan bagi mereka nikmat lahiriah dan batiniah, yaitu Dia menjadikan bagi mereka bumi sebagai hamparan seperti tikar yang dapat ditempati dan didiami, yang dikokohkan dengan gunung-gunung yang menjulang dan dibangunkan langit sebagai atap, sebagaimana firman-Nya, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami telah menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit bagi mereka. Yang dimaksud dengan langit di sini adalah awan yang turun pada saat dibutuhkan oleh mereka. Lalu Dia mengeluarkan bagi mereka buah-buahan dan tanaman seperti yang mereka saksikan sebagai rezeki bagi mereka dan ternak mereka. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, ia menceritakan, qultu ya Rasulullah ayyud danbi a'damu indallah, qala antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka
Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu dosa paling besar ya, menjadikan ilah tandingan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, faqala aja'altani lillahi niddan, tandingan. Kul masya Allahu wahdah. Ada seorang yang berkata kepada Nabi atas kehendak Allah dan yang menjadi kehendakmu. Maka beliau bersabda, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakanlah atas kehendak Allah saja. Hadis di atas diriwayatkan Ibnu Mardawai. Ada juga yang menyebutkan Marduyah. Dan diriwayatkan oleh An-Nasai serta Ibnu Majah. Semuanya itu dimaksudkan untuk menjaga kemurnian tauhid. Wallahu a'lam. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadah kepada Rabbmu. Surah itu ditunjukkan kepada kedua belah pihak, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Artinya, esakanlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Masih menurut Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Artinya, janganlah kalian menyekutukannya dengan mengadakan tandingan-tandingan yang tidak dapat memberikan madarat maupun manfaat. Sedangkan kalian mengetahui bahwa tiada ilah yang hak bagi sekalian selain Dia yang memberikan rezeki kepada kalian. Dan kalian juga mengetahui bahwa yang diserukan kepada kalian oleh Rasulullah SAW untuk diesakan adalah Rabb yang hak dan tidak diragukan lagi. Demikian juga yang dikatakan Qatadah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, fala taj'alu lillahi andada. Karena itulah jangan kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Al-andad ya di sini. Al-andad berarti syirik ya. Membuat tandingan itu berarti syirik. Yang lebih samar daripada semut melata di atas batu hitam pada kegelapan malam. Ya. Nah, ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa ya. Semut itu warnanya hitam. Berada di atas batu yang warnanya hitam. Kemudian pada malam hari atau dalam keadaan gelap. Berarti samar sekali, tidak dapat atau kurang dapat dilihat. Termasuk menjadikan andad bagi Allah adalah ucapan, demi Allah dan demi hidupmu serta demi hidupku hai fulan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Haris al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Kita langsung ke artinya saja ya, karena panjang hadisnya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan 5 perkara yang harus ia amalkan. Dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Namun, Yahya bin Zakaria hampir saja lamban melaksanakannya. Maka Isa alaihissalam berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah diperintahkan dengan 5 perkara agar engkau mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel mengamalkannya. Apakah engkau sendiri menyampaikannya atau aku yang menyampaikannya? Kemudian Yahya berkata, hei saudaraku, sesungguhnya aku takut jika engkau mendahuluiku.
aku akan diazab atau aku ditenggelamkan ke dalam bumi. Setelah itu Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis sehingga mereka memenuhi masjid. Lalu ia duduk di tempat yang tinggi, kemudian memuji dan mengagungkan Allah. Dan selanjutnya ia berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara yang harus aku amalkan dan aku perintahkan kalian untuk mengamalkannya. Pertama, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena sesungguhnya perumpamaan hal itu sama seperti seseorang yang membeli seekor budak dari hartanya yang murni dengan uang perak atau emas. Kemudian orang itu menyuruh budak itu bekerja, namun budak itu menyerahkan penghasilannya kepada selain tuannya. Siapakah di antara kalian yang menginginkan budak berbuat demikian? Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dan memberi rezeki kepada kalian. Karenanya beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah juga memerintahkan agar kalian mengerjakan sholat. Karena sesungguhnya Allah mengarahkan wajahnya ke wajah hambanya selama ia tidak berpaling. Sebab itu jika kalian mengerjakan sholat, janganlah memalingkan wajah. Dan juga memerintahkan kalian untuk berpuasa. Sesungguhnya perumpamaan hal itu sama seperti orang yang membawa tempat minyak kasturi berada di tengah-tengah kelompok orang yang semuanya mencium aroma kasturi. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak kasturi. Allah juga memerintahkan kalian untuk bersedekah. Sesungguhnya perumpamaan hal ini seperti seseorang yang ditawan oleh musuh, lalu mereka mengikat kedua tangannya pada lehernya, untuk selanjutnya dibawa ke depan guna dipenggal kepalanya. Kemudian orang itu berkata kepada mereka, apakah kalian mengizinkan aku menebus diriku ini dari kalian? Maka orang itu pun menebus dirinya dengan segala harta miliknya, sehingga berhasil membebaskan dirinya. Allah juga memerintahkan kalian untuk memperbanyak zikir kepadanya. Karena perumpamaan hal itu seperti seorang yang kejar oleh musuh dengan melacak jejak kakinya. Lalu ia mendatangi sebuah benteng yang terjaga ketat. Kemudian ia berlindung di dalamnya. Dan sesungguhnya seorang hamba itu lebih terlindungi dari setan jika ia senantiasa berzikir kepadanya. Kepada Allah, ya. Jadi itu tentang 5, hampir sama dengan rukun Islam, ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Kalau Islam itu munggah haji ke Baitullah, ya. Kalau ini pada zaman Nabi Isa itu yang kelimanya ada zikir kepada Allah, ya, mendekatkan diri seperti dikejar musuh, ya, dikejar setan kita itu, ya, selalu dalam godaan setan. Nah, bagaimana untuk berlindung dari godaan setan itu? Yaitu dengan zikir kepada Allah itu. Nah, selanjutnya Al-Haris Asy-Syari menuturkan, sedang Rasulullah SAW sendiri bersabda, aku memerintahkan kepada kalian 5 perkara sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadaku, yaitu jamaah, fatuh, tunduk, hijrah, dan jihad di jalan Allah. Karena sesungguhnya orang yang keluar dari jamaah sejengkal, berarti ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali jika ia kembali. Dan barang siapa penyeru dengan seruan jahiliyah, maka ia termasuk penghuni jahanam. Para sahabat bertanya, meskipun ia mengerjakan sholat dan berpuasa, beliau menjawab, oh, ya. Kata perhajau bertanya tuh, meskipun orang itu rajin melaksanakan sholat dan puasa gitu. Kemudian Rasul menjawab, meskipun ia sholat dan berpuasa serta mengaku bahwa ia muslim, karena itu serulah orang-orang Islam dengan nama mereka masing-masing sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut orang-orang muslim yang mukmin sebagai hamba Allah.
Hadis ini hasan. Dan menjadi syahid mengenai ayat di atas adalah ucapan Yahya bin Zakaria. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dan memberi rizki kepada kalian, karenanya beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat di atas menjadi dalil yang menegaskan perintah bertauhid dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa menyekutukannya. Dan banyak para mufasir, misalnya Ar-Razi dan juga lainnya, yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan adanya Sang Pencipta atau Allah Azza wa Jalla. Ayat tersebut tentu saja menunjukkan hakikat itu, karena barang siapa memperhatikan semua ciptaan yang ada di alam ini, baik yang berada di bawah bumi maupun di atas langit, perbedaan bentuk, warna, karakter, dan manfaatnya serta menempatkan semuanya itu pada tempat yang mendatangkan manfaat dengan tepat, maka ia akan mengetahui kekuasaan penciptanya, hikmah, ilmu, ketelitian, dan keagungan kekuasaannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang Arab Badui ketika ditanya, apakah dalil yang menunjukkan adanya Rob? Mereka menjawab, Subhanallah. Kotoran unta menunjukkan adanya unta, dan jejak kaki menunjukkan adanya orang yang pernah jalan. Bukankah langit mempunyai gugusan bintang? Bumi mempunyai jalan-jalan yang luas dan lautan mempunyai gelombang. Tidakkah yang demikian itu menunjukkan pada kalian akan adanya Latiful Khabir, Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Ar-Razi menceritakan dari Imam Malik bahwa Harun Ar-Rasyid pernah bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka ia pun memberikan bukti tentang hal itu, yaitu dengan adanya berbagai macam bahasa, suara, nada suara. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa sebagian orang-orang zindik pernah bertanya kepadanya mengenai keberadaan Allah. Maka ia pun mengatakan kepada mereka, tinggalkan aku di sini, aku sedang memikirkan sesuatu hal yang telah diberitahukan kepadaku. Mereka memberitahukan ada sebuah kapal di laut yang syarat dengan beraneka ragam barang dagangan, dan tidak ada seorang pun yang menjaga dan mengendalikannya. Namun demikian, kapal itu tetap berlayar tanpa nahkoda, terombang-ambing oleh derasnya ombak hingga akhirnya berhasil melalui gelombang tersebut dan terus melaju tanpa nahkoda. Maka mereka pun berkata, ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin dikatakan oleh orang yang berakal. Lalu Abu Hanifah berkata, aduhai kalian, jika demikian apakah alam jagat raya ini beserta isinya yang teratur disebut sebagai suatu yang tidak ada pembuatnya? Maka orang-orang itu tercengang keheranan, sehingga akhirnya mereka kembali kepada kebenaran dan masuk Islam di bawah bimbingannya, gitu ya. Kapal pun harus ada yang mengkodai ya, begitupun alam ini. Alam adalah bukti bahwa adanya Allah. Sedangkan Imam Syafi'i pernah ditanya mengenai adanya Allah, Rabb pencipta, maka ia pun menjawab, ini adalah daun murbai yang memiliki satu rasa. Jika dimakan oleh ulat sutra, maka akan keluar menjadi serat sutra. Dan jika dimakan oleh lebah akan menjadi madu. Jika dimakan oleh kambing, sapi, dan binatang sejenisnya akan keluar menjadi kotoran. Dan jika dimakan kijang akan menjadi wewangian. Padahal itu berasal dari satu materi. Sama ya, daun murbei. Mengenai hal tersebut, Imam Ahmad bin Hambal juga pernah ditanya. Maka ia menjawab, di sini terdapat benteng yang sangat kokoh dan halus, yang tidak berpintu dan tidak ada jalan masuk. Yang dimaksudkan adalah telur ya. Bagian luarnya tampak seperti perak dan bagian dalam tampak seperti emas murni.
Dan ketika sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dinding benteng pecah. Dari dalamnya keluar binatang yang dapat mendengar dan melihat serta memiliki bentuk yang sangat elok dan suara yang sangat indah, yaitu telur dikala keluar dari dalamnya seekor anak ayam. Abu Nawas pernah ditanya mengenai hal itu, maka ia pun langsung melantunkan syair. Nah, ini syairnya ya. Perhatikanlah tumbuh-tumbuhan di bumi, lihatlah apa yang telah diperbuat oleh Al-Malik, yaitu Allah. Air jernih bagaikan perak memenuhi parit-parit, bagaikan emas cetakan mengairi lahan-lahan yang indah, bagaikan batu permata Jabarjad. Semuanya merupakan saksi yang membuktikan bahwa tiada sekutu baginya. Sedangkan ulama lainnya mengatakan orang yang memperhatikan ketinggian dan keluasaan langit serta berbagai bintang, komet, dan planet juga merenungkan bagaimana semua itu berputar di falak, artinya dalam hitungan yang luar biasa besarnya pada setiap siang dan malam hari, yang pada saat yang sama masing-masing berputar sendiri menurut porosnya. Kemudian juga memperhatikan lautan yang mengelilingi bumi dari segala sisi. Nah, ini ya, menarik ya. Lautan yang mengelilingi bumi dari segala sisi, serta gunung-gunung yang diletakkan di bumi agar bumi seimbang, stabil, dan penduduknya dapat menghuninya walaupun dengan bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam dan berwarna-warni sebagaimana firman-Nya, wa manil jibali judadum bidun wa humrum muhatalipun alwanuha wa gorobibu sudun wa minan nasi wad dawabu wal an'am muhatalifun alwanuhu kadzalika innama yahsyallahu min ibadihil ulama'u. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Demikian pula sungai-sungai itu yang mengalir dari suatu negeri ke negeri yang lain untuk memberikan berbagai manfaat. Juga diciptakannya berbagai macam binatang, tumbuh-tumbuhan yang mempunyai rasa, bau, bentuk, dan warna yang bermacam-macam. Padahal dalam suatu tanah dan air yang sama alamnya, maka semuanya itu menunjukkan adanya Rob, adanya Tuhan, adanya Allah ya. Sang pencipta, kekuasaannya yang agung, hikmah, rahmat, kelembutan, dan kebaikannya kepada semua makhluk ciptaannya. Tiada ilah yang hak selain Dia. Kepadanya kami bertawakal dan kembali ya. Gitu. Oke, ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai masalah ini cukup banyak gitu ya. Itu untuk ayat 22 ya. Baik, itu saja. Sudah cukup 24 menit ya. Sudah cukup tentang ayat 23 ya. Tentang ayat 22. Kita lanjut ke ayat 22 24. Oh, tadi ayat 21 22 ya. Oke, cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal ibadah, dan amal ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya mudah-mudahan sehat ya. Dalam lindungan Allah, magfirah Allah, ridho Allah,
kasih sayang Allah dan selalu dalam ketakwaan kepada Allah, berada di jalan Allah ya fisabilillah ya. Kita tadaburi, kita muhasabah tentang semua yang ada di bumi ini atau sekitar kita adalah bukti bahwa adanya Allah gitu ya. Jangan sampai kita takabur, sombong diri, merasa semua ini yang kita lakukan adalah usaha kita, tapi kita harus ingat semuanya adalah ridho Allah dan yang Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih, ditutup dengan doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.